Hai, sekarang udah day 40 gue ngelakuin video journaling ini. Seperti biasa gue bakal nge-breakdown jadi 2 sesi, yaitu gue menceritakan di hari ini gue ngapain aja, dan juga gue bakal mencoba untuk merefleksikan diri ya. Gue mencoba. Kita lanjut aja di hari ini. Hari ini, di hari Sabtu itu, Jumat kemarinnya nyokap gue itu pergi ke Bandung. Jadi Sabtu ini itu gue cuma berdua sama bokap. Gue sih alhamdulillah bisa tidur ya. Tadi akhirnya gue tidur walaupun jam 2an sih. Dan gue bangun lah di jam 4an. Dan gue sama bokap itu makan rawon pakai telur asin. Wah gila enak banget. Itu makan rawon. Dan gak lama dari itu, habis makan kita ngobrol bentar, habis itu masuk kamar lah sambil nungguin subuhan. Begitu beres subuhan, gue langsung tidur sih. Gue langsung tidur tuh, ngantuk banget kan. Habis itu gue jam 10 kebangun. Soalnya ada kabar duka dari sepupunya bokap gue. Ada yang meninggal, jadi kita nyekar lah ke Jeruk Purut buat ikut pemakaman. Habis itu gue langsung bangunin bokap juga kan. Ternyata dia juga udah bangun dan udah dapat kabar gitu. Padahal sebelum-sebelumnya tuh kita mau ngejenguk gitu kemarin-kemarin, tapi karena belum sempet gitu, ternyata udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udahlah, kita pergi akhirnya jam 11:04, 11:15 kita pergi. Habis kita mandi, siap-siap, kita langsung pergi jam 11 buat ke Jeruk Purut, ke pemakaman kan. Udah tuh sempat ada perdebatan sama bokap kayak mau lewat mana nih gitu kan. Soalnya hari Sabtu di mana-mana macet kan. Gue ngomong kayak udah lewat tol biasa aja gitu. Ternyata tol biasa dan tol yang gue mau itu dua-duanya kayak yang satu tuh jauh dan yang satu tuh macet. Jadi kayak akhirnya udah coba dulu aja lah yang kayaknya macet gitu. Sampai sana ternyata bener banget macet banget. Gila itu macet banget. Sawangan macet banget. Akhirnya untungnya waktu berangkat tuh gue lewat jalan kecil gitu, jalan tikus itu, tapi ngeri banget tuh. Jalan tikus sih ngeri banget, cuman bisa satu mobil doang. Tuh kalau misalkan ada mobil balik arahnya tuh gue gak tahu sih gue harus kayak gimana sejujurnya. Sampai akhirnya untung lancar pas di jalan tikusnya. Habis itu lumayan motong lah itu, walaupun ketika keluar masih macet juga sih. Dan tuh begitu gak lama dari situ tuh gue masuk tol sampai akhirnya ke Jeruk Purut. Sampailah kita alhamdulillah. Sampai sana banyak sepupu-sepupu bokap gue juga, om tante gue, sama ada keluarga gue juga, sepupu gue juga gitu kan. Kita ngelakuin prosesi pemakamannya, terus gue juga ngobrol sama sepupu-sepupu gue. Ada abang gue juga di sana. Setelah dari situ kita pulang tuh kayak sekitar jam 2an lah. Iya sekitar jam 2an gitu kita pulang. Pas jalan pulang, kita ngelewatin jalan yang sama ketika berangkat. Pemikiran kita kayak waktu pas di jalan kayak enggak kok, nih enggak macet gitu. Enggak macet kok. Akhirnya kita lewat sana lah. Yang ternyata gila macet banget, asli macet banget. Kita kan puasa ya. Puasa berdua. Itu sampai bokap tuh bener-bener yang dia ngalihin karena tidak ingin emosi atas macet. Akhirnya kita ngobrol ngalur ngidul banyak banget. Kita ngomongin keluarga kita, kayak silsilah keluarga. Wah itu banyak banget ngobrolinnya. Sampai kayak padahal nih pengendara yang lain menurut gue ya tolol banget, gue kesel banget. Jadi ini lagi macet dan cuman kayak 2 arah gitu, satu mobil buat arah gue sama satu mobil buat arah sebaliknya gitu kan. Udah tahu lagi macet, arah sebaliknya tuh lagi macet banget nih, dia malah ngantri. Jadi tuh ada pertigaan gitu dari arah perumahan, dia malah ngantri gitu, yang sampai akhirnya tuh gue harus nungguin. Terus gue ngambil jalan gitu ke kirinya, yang which is tuh sebenarnya di belakangnya juga ada mobil gitu. Gue yang kayak udah pengen banget buka kaca, pengen gue katain seadanya. Gue kayak anjing lo, goblok. Gue pengen gitu-gituin sumpah rasanya. Terus kayak gue bukanya kayak ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullahalazim.
Gila ya, lagi puasa ya. Dia yang juga yang ngomong, ya masa deh, mendingan dari awal. Kalau misalkan emang kau mau berantem dari awal, mendingan kita batal aja dari sebelum berangkat. Aduh lucu banget. Terus kayak udah langsung, untungnya abis dari situ juga lancar. Udah tuh sampai rumah gue kayak jam 4-an lah. Gila 2 jam tuh. Tuh kalau misalkan gak macet, gue dari rumah gue sampai ke Jeruk Purut tuh cuman kayak setengah jam atau 40 menit gitu. Itu cepet banget itu. Gue sampai 2 jam lebih. Sumpah gue, wah itu lama banget sih. Terus udah tuh sampai rumah gue jam 4-an kan. Jam 4-an gue ngelakuin kewajiban. Habis itu gue manggil tukang. Buat yang kemarin gue ngomong tuh, gue mau renovasi rumah kan. Ngecat sih, mau ngecat gitu. Terus sampai akhirnya begitu tukangnya datang, dia ngobrol sama bokap gue siap-siap. Soalnya gue juga mau ada bukber kan hari ini sama teman-teman kampus gue. Gue berangkat lah jam 4:30 lebih, kayak jam 4:40-an gitu gue berangkat. Dalam pemikiran gue yang kayak rute pertama gue mau jemput cewek gue dulu, baru gue ke arah Pangpol kan, ke arah Pangpol. Pemikiran gue yang kayak nih pas nih gue jemput cewek gue, habis itu sejam lah gue ke tempat bukber gue. Kayak ya nyampe sana mungkin bakal maghrib lebih dikit kali ya gitu. Ternyata begitu gue berangkat, jadi tuh cuman ada dua jalan lah untuk ke cewek gue. Gue ngelewatin jalan pertama yang paling biasa gue jalanin ketika gue mau jemput cewek gue. Gue udah pede dong. Salahnya gue gak ngeliat maps dulu, karena emang gue nggak ada kuota. Jadi gue lupa tuh gue ngisi kuota. Akhirnya gue kayak ya udahlah, gue ngelewatin arah yang gue biasa dulu. Ternyata itu macet banget, anjing. Padahal awal-awalnya tuh lancar, sampai cuman karena ada pertigaan dan seterusnya sih ternyata macet. Gue di situ hampir setengah jam lebih sendiri gitu. Terus gue yang kayak ngeliat jam, anjir di sini udah baru jam 5:30 gitu. Sampai akhirnya gue nyampe rumah cewek gue itu jam 6:15, which is itu pas banget maghrib. Berarti gue jatuhnya bukbernya di rumah cewek gue lagi. Gue makan lah, gue nyampe rumah cewek gue, yaudah gue batalin dulu makan di situ maghriban. Baru gue langsung cabut. Gue nelfon temen gue dulu, makanan gue belum dipesen kan. Temen gue ngomong, nggak salah juga sih, ini kan acaranya bukber ya nggak, makanya kita udah pesan semuanya. Gue yang kayak bener juga, udah dipesan semuanya. Tapi pas gue udah berangkat, untungnya sih nggak macet ya. Gue lewat Tanah Kusir dan nggak ada macet sama sekali. Ada macet deket ke arah Gandaria, tapi setelah Gandaria udah nggak ada macet sama sekali. Gue di rumah cewek gue sampai ke sana tuh kayak sekitar sejam kurang gitu. Udah tuh begitu sampai, makanan gue sama cewek gue udah dingin gitu, kayak tidak. Sampai akhirnya gue sama cewek gue makan sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman kampus gue kan. Kayak kan gue ada beberapa judul video gue yang klipnya itu gue taruh di TikTok. Mereka yang ngeceng-cengin gue yang kayak di depan tuh ada kolak. Gue ngelihatnya tuh awalnya kayak miso soup sih emang sebenarnya. Gue lagi makan chicken katsu gitu kan, chicken katsu gue. Terus gue ngeliat, ini apaan gitu? Itu kolak nggak? Bukan miso soup ya, jangan lu minum ntar. Gue diceng-cengin gitu kan. Terus kayak, mana dong, ada lagi dong ceritanya. Udah lah tuh ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Habis itu lumayan lama sih. Itu gue jam 10:30 tuh kayak geser lah, yuk kita ngopi lagi gitu. Habis itu ya udahlah, sambil nungguin teman gue ada yang balik sambil nungguin grabnya kita mau nentuin mau kemana. Sampai akhirnya bingung dan ya udah kita sambil jalan aja nyari gitu. Jadi temen gue yang di BSD itu mereka bertiga kan. Terus ada teman gue satu lagi yang di Bekasi. Nah teman gue satu yang di BSD ini nemenin teman gue yang pakai mobil di Bekasi.
Ya udah tuh berarti iring-iringan gitu kan, sampai akhirnya kayak kepecah gitulah, kita mau nyari tempat kopi pertama ternyata full banget. Terus gue kan posisi ngerkuote, terus ternyata pas gue tethering ke cewek gue, mereka mau pindah ke tempat kopi kedua. Terus pas di tempat kopi kedua ternyata rame banget juga. Temen gue yang sama temen gue yang di Bekasi ini kan bingung ya, nelfon lah kita, voice call bertiga gitu. Apa kita ke tempat kopi yang namanya Rusing aja, Rusing ya, alias rumah masing-masing maksudnya. Tapi di bagian apa namanya ngeselinnya adalah, jadi tuh temen gue kan kejebak sama di mobil temen gue yang yang Bekasi ya. Akhirnya kan jauh, BSD sama Bekasi kan ujung ke ujung itu. Temen gue yang barengan di BSD itu, lu di mana sih? Ini gue samperin lah, gue blok A. Atau enggak lu bareng sama Singa aja gue gitu. Enggak, lu di mana sih? Gue udah ke arah Pasar Santa, gue mau udah ke arah Mabes nih. Udah lu stop dulu aja. Gue bisa lu. Gue stop di tengah jalan gini. Kalau misalkan bisa mah nggak apa-apa, gue tungguin lu. Kalau misalkan gue presiden, gue bilang. Itu lucu banget tuh, apa namanya, sampai akhirnya gue lurus terus kan, sampai kayak ya udah tuh ternyata temen gue yang barengan di BSD tuh dia nungguin di stasiun Blok A. Dan ketika gue arah pulang, gue lewat Ciledug macet banget lagi, anjing. Gue benar-benar 80% hari ini gue benar di jalan, di mobil dan di jalan gue nyetir, gue yang kayak anjing banget. Aduh, lucu banget hari ini. Benar-benar cuman di jalan doang. Terus ya udahlah, akhirnya beneran kita pulang. Gue sampai rumah cewek gue tuh jam 11-an. Terus pulang lah gue. Ya kurang lebih sih alhamdulillah lancar ya. Ketika gue ke arah pulang, ya ada penyetopan gitu karena ada orang-orang yang mau balap lari. Anjing, itu random banget. Ada yang mau balap lari gitu, gue sambil nontonin dulu. Terus sampai rumah, gue edit video sama upload video deh. Gue gak sempet apply kerja, gue udah ngantuk banget. Nanti di hari Minggu aja gue apply kerjanya. Sebenarnya sekarang udah jam 4:30 sih. Gue habis sahur dan gue ngelakuin jurnal video ini. Gue sampai rumah udah journaling, tapi gue jurnal videonya setelah tadi gue tidur. Gue baru tidur setengah jam. So ya, kurang lebih sih gini ya di hari ini. Gue mau merefleksikan juga. Alhamdulillah gue bersyukur gue masih konsisten. Gue ngelakuin edit video, journaling, dan jurnal video walaupun gue gak nge-apply di hari Sabtu. Banyak ujian di jalan sih kurang lebih. Gue tuh gampang banget emosi ketika lagi nyetir ya. Dan gue gak batal, alhamdulillah. Walaupun ada sedikit emosi, gue masih full puasanya di hari ini. Di hari Sabtu gue bersosialisasi sama teman-teman gue catch up sama kawan-kawan kampus gue, ngobrol-ngobrol. Seru juga sih, udah lama banget gak ketemu sama mereka juga kan. Terus gue juga ketemu sepupu-sepupu gue nyekar, gue berdoa. Ya pas nyekar tuh jadi pengingat gue juga kalau gue itu butuh bekal setelah kehidupan ini gitu ya. Gue juga tadi sambil pas prosesi pemakaman tuh gue bener-bener sambil kontemplasi gitu ya, kayak ya emang ketika siapapun itu ada yang meninggal ya, selalu menjadi pengingat buat gue kayak kita itu mati nanti, kita tuh meninggal nanti. Jadi kayak gue benar-benar harus menyiapkan bekal sih. Terus ngeceritain ya banyak cerita-cerita juga sama bokap. Ya kurang lebih sih hari ini kayak gini ya. Itu ya kekurangan gue di hari ini sebenarnya gue agak lumayan emosi karena di jalan sih ya. But overall kelebihan di hari ini juga nggak kalah bagus. Gue bersyukur banget gue melakukan hari-hari ini gitu. Gue masih fokus pada hari-hari gue. So ya, itu cerita di hari ini dan refleksi gue di hari ini. Cukup ngantuk sih gue habis jurnal video ini gue mau tidur bentar. Habis subuhan gue mau tidur bentar. Dan nanti pagi ada tukang. Gue harus beli barang-barang yang harus dibeli buat
nanti buat ngecat gitu, kayak beli mortar, beli semen, beli cat gitu-gitu. Jadi gue mau tidur bentar dulu, walaupun tidur gue kurang, but I'm happy, I'm really happy. So yeah, I think that's it for today. Thanks for you being in the present. You keep focusing on your day and you keep consistent doing all this. And I want you to remember that don't forget to learning something. Dan gue bakal ngelakuin psikotes, jadi gue pengen belajar juga sih. Kurang lebih sih gue pengen membiasakan dengan si soal-soalnya, karena ini psikotesnya cukup penting. So yeah, gitu sih di hari ini. Thank you.